kali ini aku bakalan kasih tahu resep ikan baung masak kecap kuah. Ini itu resep andalan kami guys. Ini cocok banget loh untuk ide masakan harian di rumah. Caranya simpel banget. Kalian cuci ikan baung, dan ini juga nggak harus ikan baung ya. Jadi bisa ikan patin atau ikan yang berlemak gitu. Nah, kemudian siapin bumbu untuk digoreng dulu. Nah, ini bisa juga bumbu seperti yang kita biasa itu. Nah, kalau aku ini bumbu versi simpelnya ya. Aku kasih ketumbar sedikit, kemudian lada sedikit, pepsin sedikit, roiko sedikit, dan garam. Nah, aku larutin. Terus aku juga ambil asam biar nggak amis gitu dan gurih gitu guys. Ini salah satu resep yang simpel dan juga pastinya enak banget. Nih, kalian cocok cobain ini ya guys. Ini itu pas banget untuk menu di rumah kalian. Nah, sedikit aja asamnya, terus kita aduk, kita campurin gitu ya sampai merata. Nah, kalau misalkan udah merata gitu, kita kasih air sedikit biar makin enak kita ngaduknya gitu. Nah, kalau kalian mau pakai bumbu pepek bisa juga lah, kayak contohnya bawang putih, bawang merah, terus jahe sedikit, kunyit sedikit, itu bisa juga kayak yang biasanya. Nah, tapi kalau kali ini aku kasih versi resep khas ya, jadi nggak pakai kunyit. Nah, kalau udah dicampur sama bumbu yang tadi kan. Nah, kalau misalkan dia udah tercampur gitu, itu bisa kita diamin dulu beberapa menit guys. Kenapa? Dia tuh kayak biar makin ngeresep gitu kan ke dalam tekstur ikannya gitu. Nah, kita masukin ya ke tempat lain biar dia tercampur gitu. Kita bisa diamin sekitar 10 menit ya. Tapi kalau misalkan kalian mau buru-buru juga nggak apa-apa, tetap enak kok. Nah, kalau udah kita ratain gitu. Jadi ini itu bisa dua versi. Kalau misalkan mau pedas bisa dicampur sama cabai, kalau nggak usah, nanti di resep selanjutnya. Nah, kemudian kita goreng dulu nih bahan-bahan yang tadi udah diresepin ke ikannya. Nah, kemudian ikannya didiemin, lalu setelah itu kita goreng. Nah, kita goreng ya. Jadi ikannya ini aku beli cuma 20.000 aja, setengah kilo kalau nggak salah kemarin guys. Itu kemarin tuh ada telurnya gitu karena dia udah besar. Tapi udah aku makan dari malam, jadi ini nggak pakai telur ya. Nah, kalau udah api besar ya aku tadi makai. Nah, habis itu kita balik deh. Pokoknya sampai teksturnya tuh bener-bener kering, garing, tapi juga nggak terlalu gosong ya. Jadi dia tuh tetap kayak lembut gitu. Nah, tunggu deh sampai dia semua teksturnya kering. Nah, sambil itu kita tutup aja biar nggak meletik-meletik gitu. Nah, sedikit tips buat kalian yang mau goreng tanpa meletik-meletik tuh, kalian bisa kasih tepung ya, sedikit tepung terigu gitu biar petikannya itu meresap di tepungnya. Nah, kalau kali ini aku nggak kasih itu karena aku pakai tepung aja. Nah, kemudian sambil menunggu kita siapin bumbu untuk kita tumisnya ya guys. Nah, ini bawang putihnya 2, bawang merahnya bisa 2 atau 4 ya. Ini aku pakai 2 aja karena nggak terlalu suka gitu. Jadi aku makanya itu pasti imbang gitu guys, karena aku masaknya juga sedikit. Nah, kalau kalian mau bisa 1 bawang putih, 2 bawang merah bisa juga. Fleksibel ya, tergantung banyaknya masakan yang kalian buat. Kebetulan aku masak nggak pernah banyak, jadi aku selalu pakai 1 bawang putih dan 2 bawang merah. Kalau kali ini aku pakai bawang putih 2 dan bawang merah 2. Terus pakai cabai juga. Nah, kalau kalian nggak mau pedas, kalian nggak perlu pakai cabai ya guys. Cabainya itu fleksibel aja. Nah, kebetulan aku mau pakai cabai yang nggak pedas, jadi aku cuma pakai 3-4 bitin aja. Nah, ini kalau kalian mau pedas, caranya itu di 1 cabai itu diiris sampai 4. Nah, karena aku nggak mau terlalu pedas, jadi aku potong 3-2 aja. Jadi dia nggak terlalu pedas kalau kayak gini guys. Terus kalau kalian makin nggak suka pedas, kalian nggak perlu motong cabenya, jadi buat salad aja gitu bisa. Nah, sambil kita cek dulu apakah udah matang atau belum ya. Nah, kalau kayak gini itu bisa kita aduk lagi, bisa kita campur lagi, atau kita balik ya guys, karena ini belum terlalu matang. Nah, kalau udah seperti ini nih,
ini bisa kalian angkat, tapi kalau mau dikeringin juga bisa. Kebetulan aku nggak terlalu suka kering, jadi aku ambil aja. Itu udah kering sih, cuman belum bener-bener garing di dalamnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting depannya udah crispy ya guys, karena masing-masing selera itu beda-beda. Nah, kalau udah kita angkat dan kita tiriskan ke tempat yang lain. Ini itu namanya ikan baung. Ikan baung ini ikan sungai guys. Ini tuh teksturnya berlemak dan enak banget. Kalian udah pernah cobain belum? Nih, kalau belum cobain ya. Resep andalan satu ini yang satunya di rumah suka banget. Nah, kalau udah kita cuci wajan yang bekas tadi kita pakai ya guys. Terus kita kasih minyak sedikit untuk menumis bumbu yang udah kita potong-potong tadi. Nah, kalau bumbunya mau diulek bisa nggak? Tapi enaknya dipotong-potong gitu loh. Jadi kayak lebih wangi dan juga tekstur kuahnya tuh masih bening gitu. Nah, kalau udah kita tumis sampai aromanya wangi ya, nggak perlu lama. Yang penting dia keluar wanginya aja itu udah enak banget nanti. Nah, kalau udah agak-agak berkelepek-kelepek gitu ya guys ya, itu karena tandanya udah kecium wanginya gitu. Nah, kalian bisa ambil air secukupnya. Nih aku pakai 1,5 gelas untuk kuahnya. Nah, kalau kalian mau lebih sedikit 1 gelas juga nggak apa-apa, itu fleksibel ya. Kemudian aku masukin deh airnya 1,5 gelas ke wajan. Nah, sekitar segini guys. Kemudian kita kasih kecap. Nah, kecapnya itu nggak usah terlalu banyak, jadi cukup warnanya itu sampai kayak gini aja. Jadi kayak cuman setetes 2 tetes aja gitu sampai warnanya kayak gini. Jadi nggak mempengaruhi rasa ya, nggak terlalu manis juga. Ini aku tambahin sedikit biar warnanya agak-agak gelap gitu guys. Nah, kalau udah kayak gini tuh udah pas banget. Kalau kalian rasa ini kurang airnya, kalian bisa tambahin airnya. Tapi kalau kalian udah ngerasa cukup ya udah segini aja. Nah, di sini itu ada kayu manis guys. Nah, kayu manisnya ini bikin rasanya makin enak. Nah, aku cuci dulu ya, 1 aja kayu manisnya. Aku beli kayu manisnya 1.000, itu bisa buat beberapa kali masak gitu. Ini aku pakai 1 aja, udah aku cuci ya. Terus aku masukin, aku aduk-aduk deh. Nah, aku tungguin sampai sedikit menggurak ya. Nah, kalau udah ada kelepek-kelepeknya gitu, kita udah bisa masukin ikan yang udah kita goreng tadi. Nah, kita masukin ya, pelan-pelan nanti kena. Nah, kalau udah semua, kita tunggu sampai dia benar-benar ngeresep. Nah, di lain sisi kita harus nyiapin beberapa bahan bumbu yang agar makin enak ya guys. Nah, kalian bisa masukin ketumbar sedikit, terus merica atau lada, terus juga roiko secukupnya, pepsin, dan juga garam. Nah, terus kalian juga wajib cek rasa ya guys, jangan sampai rasanya tuh kurang asin atau keasinan, jadi kayak lebih gurih-gurih gitu loh rasanya. Kalau kalian mau cobain itu nanti pas udah agak-agak lama guys, tunggu dia agak-agak meresap sedikit gitu loh. Nah, baru kalian rasain. Nah, ini kita tungguin sebentar sampai dia meresap ya. Nanti kuahnya itu agak kental sedikit sih, tapi nggak terlalu kental ya, karena ini versi yang berkuah. Kalau bahasa Jawanya ini tuh semur guys, tapi kalau aku rasain tuh beda. Entah di ikannya kah atau gimana. Tapi cara masaknya juga sama gitu. Bedanya ini pakai kayu manis gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa cek rasa ya guys. Ini udah pas atau belum? Dia rasanya tuh gurih, agak asin gitu. Jangan terlalu asin. Ada manis-manisnya dikit. Nah, jadi kayak pokoknya gurih enak gitu loh guys. Manisnya itu dari kecap, jadi nggak usah tambahin gula. Nah, kalau udah tinggal diangkat deh. Ini itu 6 potong. Pas banget nih untuk aku dan suami aku makan dari pagi sampai sore. Menu diet cuman 20.000 aja. Dan rasanya pastinya enak banget guys. Kali ini aku ngasih resep ini buat teman-teman cobain di rumah ya. Siapa tahu bakalan jadi menu favorit kalian. Karena ini favorit kami berdua guys. Menu simple, murah, dan juga rasanya endulita ulala. Buat teman-teman yang mau cobain langsung aja ya. Dan jangan lupa ya,
dukung channel kita dengan like, komen, dan subscribe agar channel kita terus berkembang. Dan aku rajin untuk membuat konten-konten masak lainnya. Selamat menikmati, jangan lupa dicoba.